Oke, selanjutnya ada agama yang saya percaya itu seorang bapak ini menjadi salah satu pemuka agama beragama Muslim lah. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak? Ahmad Taufik Hidayat, usia 53 tahun. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang seputar tentang toleransi. Yang pertama yang tadi Pak, yang Bapak lihat video tadi itu perasaan Bapak seperti itu. Ya kalau bicara soal toleransi, namanya kita di Indonesia ini kan bukan Muslim saja, Ya. memang mayoritas Muslim. Kalau agama lain itu juga dan yang lain-lain Kristen itu kan minoritas. Cuman kan ya namanya agama itu bisa bebas, kan? Kalau penyegelan, pengerusakan ya sama saja. Itu maksudnya sama saja. Berarti bukan toleransi namanya, intoleran kan namanya. Intinya kalau secara pribadi, kalau saya pribadi, ya itu nggak betul. Gitu. Sama juga, macam mana kalau Muslim mau bangun masjid di wilayah minoritas Muslim, begitu pasti kan jadi sara dia kan betul kan seperti itu. Intinya ya salah lah dalam arti nggak betul kalau yang seperti itu nggak betul. Akan kalau di tempat kita ini jelas lah berbeda-beda agamanya kan. Karena kebetulan minoritas Buddha, Hindu, Konghucu itu minoritas, mayoritas. Namanya ibadah itu kan ya di mana saja boleh kan, kecuali yang nggak boleh itu Muslim ibadahnya di gereja atau di wihara, ya kan? Gitu juga sebaliknya. Itu baru kalau itu memang tidak melanggar kan? Kan gitu dia. Kalau mereka ibadahnya di tempat mereka sendiri, siapa yang buat masalah agama itu? Kalau untuk saya pribadi, dosa itu kan bukan manusia yang muncul, kan betul kan? Manusia itu hanya menjalankan saja. Kita buat baik juga belum tentu kok dicatat baik. Karena orang buat baik kan banyak yang pura-pura baik, kan betul kan? Yang jelas kalau untuk video tadi, kalau saya pribadi ya itu nggak betul lah. Kalau secara toleransi beragama, kan? Tapi kalau saya pribadi juga, umpamanya Islam dihina terang-terangan, ya pasti saya marah. Selaku Muslim kan gitu. Tapi kalau yang seperti itu, kayaknya apa untungnya sama saya merusak itu? Ruginya saja. Kan perusakan itu kan pidana. Itu kan ada pidana. Intinya ya seperti itu. Kalau saya pribadi ya, itu enggak sama saya nggak cocok. Kecuali si Buddha tadi itu kan Kristen tadi melakukan ibadah dengan kata-kata Al-Quran tadi jadi satu bahan lelucon orang itu, anekdot atau segala macam sifatnya menghina, itu baru. Ini kan enggak kan? Mereka pakai aturan itu. Jadi ya, tapi secara pribadi saya nggak setuju sama yang kayak itu. Tapi kalau tindakan mereka merasa mereka itu betul, ya itu mereka lakukan gitu. Tapi kalau di sana juga pemerintah daerah juga nggak menyetujui hal-hal yang kayak gitu, tindak kekerasan kayak gitu, kan gitu. Intinya sih seperti itu saja. Karena setahu saya juga Kristen juga banyak kok yang bantu untuk pembangunan masjid, walaupun tanpa terekspos, kan betul untuk banyak. Seperti itu lah. Terus ada yang kedua, ada yang terakhir itu dari video tadi kan, kalau misalkan di tetangga Bapak nih ada perbedaan, gimana cara Bapak supaya menjaga hubungan Bapak dan tetangga? Kalau perbedaan dalam hal agama,
Intinya kan kalau dalam agama saya itu kan ada apanya langsung semua liatin itu agamamu, agamaku, kita nggak urus dia jangan urus kita, ya kan gitu saja sudah. Ya, jalani saja agama dia, jalani saja ibadah dia selagi tidak agama disebutkan agama yang lain itu sama juga. Kalau saya jalankan ibadah saya juga kan itu kan. Kalau mengecilkan agama lain atau menghina agama lain pasti jadi masalah juga. Kan gitu kan, sama itu dulu ada lagu Iwan Fals, manusia setengah dewa, ya kan? Kalau ada itu kan bicara soal Hindu itu, ya kan? Itu apa? Akhirnya kan protes gitu, kan nggak muncul lagi. Nah, ada protes. Intinya gitu kan merasa ya, si agama yang lain tadi merasa tersinggung atau apa itu mereka lain tapi seperti itulah kira-kiranya. Kalau masalah tetangga kayak di sini Buddha Kristen ya campur kan itu nggak ada masalah. Kalau saya Buddha dulu waktu kerja di laut ya, yang nggak percaya Tuhan sudah mau bukan nggak percaya Tuhan, dia percaya sama pencipta tapi dia nggak punya agama. Ada itu di kapal itu, jadi itu kan aturan dia, jalan dia ke depannya seperti apa dia perlu diurus. Itu beda juga, kita nggak bisa larang-larang. Nah, karena saya bilang tadi dosa pahala itu bukan kita yang nentukan, kan betul kan? Ya itu toleransi ke tetangga ya silakan aja, jangan sama itu kalau Natal, Idul Fitri, dibikin mercon, banyak segala macam. Kadang-kadang kita muslim kan merasa terhibur juga dengan hiasan di udara dan itu. Itu saja. Itu juga ada ini aja. Kadang-kadang kan hanya pemikiran orang. Ada kejadian seperti itu pasti ada. Saya bilang ada provokasinya. Terus kalau saya pribadi memang nggak bisa. Nggak cocok yang seperti itu, nggak pernah mau ikut-ikutnya kayak gitulah. Itu sih pesannya seperti itu. Sekian dari wawancara agama Muslim. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan wawancara yang menurut saya itu tak agama. Perkenalkan diri. Halo, nama saya Albert. Agamanya? Agama Kristen. Oke, saya memiliki 2 pertanyaan. Itu tentang pendapat Koko sendiri. Itu yang pertama yang tadi yang kita tunjukkan video tadi. Itu menurut Koko tuh pandangan Koko kayak gimana? Oke, terkait yang ini ya, kasus di Sukabumi ya. Iya, betul. Oke, menurut saya sih sebenarnya mungkin masih ada beberapa orang yang masih kurang mentoleransi atau menghargai atas sesama agama ya. Saya kita sebagai umat beragama tuh, kita bisa mengasihi untuk menunjukkan bahwa agama kita itu mengajar hal baik sebenarnya, dan bisa mentoleransi dan saling menghargai juga sih untuk sesama agama, maupun even mereka hanya ibadah biasa, kan ibadah juga bisa dilakukan dimanapun sebenarnya. Semua agama itu sama. Oke. Terus yang kedua itu tadi tentang kasus tadi kan, pandangan Koko kan seperti itu. Gimana cara supaya Koko tuh bisa menjaga hubungan antar tetangga di lingkungan rumah Koko sendiri kayak gimana? Agak berat sih ya kok sesama tetangga harus jaga ya. Tapi kalau untuk orang sekitar ya, mungkin kita bisa menjadi dampak yang baik ya. Kalau di Kristen itu sebagai terang garam. Nah, kita tuh bisa saling membantu, saling menghargai. Kalau ada tetangga kita mungkin berbeda agama, berbeda kepercayaan, misalnya mereka ada kebutuhan, ada hal yang dibantu, kita bantu semampu kita, tapi pastinya dengan hati yang tulus juga ya. Jangan bantu karena kita mau ambil kredit atau kayak yang penting gua kelihatan baik ini. Nah, jadi lebih ke kesadaran diri terlebih dahulu untuk saya mengasihi, toleransi dan saling membantu juga. Oke, mungkin sekian wawancara ini agama Kristen. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Pangestu. Di sini saya akan wawancara yang menurut saya itu salah satu orang yang bisa taat agama. Silakan perkenalkannya. Nama saya Juwita Daria, saya seorang Kristen. Pertanyaan pertama itu
yang tadi kita tunjukkan di video itu menurut Cece itu seperti apa yang kejadian di Sukabumi itu? Menurut saya sebenarnya kejadian ini sangat disayangkan ya, karena seharusnya kan kita seorang Indonesia itu harus saling menghargai, saling menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu ya jujur agak sedih sih melihatnya. Cuma ya mau bagaimana, kita tidak bisa mengendalikan orang-orang bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berpikir. Yang hanya bisa kita lakukan adalah melakukan toleransi start dari diri sendiri sih. Terus yang kedua, dari kasus tadi itu gimana sih kalau misalkan di posisi Cece gitu? Untuk Cece, gimana caranya supaya Cece itu bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar Cece mungkin, atau di rumah mungkin bisa gitu? Kalau saya sendiri, saya sih berusaha ya untuk menjadi tetangga yang ramah tamah, baik dan sopan juga. Walaupun mungkin tetangga saya berbeda agama dan berbeda keyakinan, tentunya saya juga akan menghargai. Saya sendiri seorang Kristen dan banyak tetangga saya yang beragama Muslim. Dan ketika mereka mempunyai kegiatan beragama, contohnya kemarin ada Idul Adha ya, di situ ya saya juga memberikan lahan depan rumah saya untuk menjadi tempat parkir sementara untuk membantu mereka seperti itu. Jadi ya mungkin lebih ke arah saling menolong sih, saling menghargai juga perbedaan agama. Sekian wawancara kali ini, terima kasih. Selanjutnya saya akan wawancara ibu saya sendiri yang saya percaya tuh dia taat agama. Oke, pertanyaan pertama yang tadi di video, gimana perasaan mama kalau misalkan kayak kita lagi di ibadah gitu, terus di grup, perasaan mama tuh gimana? Ya, melihat itu perasaan saya sebagai umat dari agama Kristen, saya merasa sedih. Karena di sini saya melihat tidak ada toleransi beragama. Saat kita beribadah, tiba-tiba ada orang yang merusak sarana daripada gedung-gedung gereja. Itu menurut saya sudah tidak ada toleransi beragama. Oke. Terus pertanyaan kedua itu bagaimana misalkan kayak mama sama tetangga sama Iyayung gitu kan, gimana cara mama tuh untuk menjaga hubungan yang kan kita sama mereka kan berbeda agama, gimana cara mama supaya bisa terus bisa toleransi antar tetangga gitu? Kebetulan saya dengan tetangga saya sangat dekat, karena saya menganggap bahwa tetangga itu adalah saudara saya. Karena kalau apabila kita merasa kesusahan, yang pertama membantu kita adalah tetangga. Oleh sebab itu kita harus baik dengan tetangga. Jadi apabila mereka ada yang kesusahan, mari kita bantu mereka, baik itu berupa materi ataupun tenaga yang mereka butuhkan, tenaga kita menolong mereka dengan suka hati dan tidak menaruh imbalan untuk kita balik. Oke. Mungkin sekian wawancara ini. Terima kasih. Oke, yang terakhir ada agama Buddha yang menurut saya tuh beliau ini bisa mengerti tentang agama Buddha. Gitu. Silakan perkenalkan dirinya. Jadi nama saya Stephen Halim, saya sudah belajar Buddha selama 17 tahun dan saya akan menjawab pertanyaan dari interviewnya dengan sebaik-baiknya. Oke. Sesuai yang di video tadi, yang pertama ya. Sesuai di video tadi, menurut pandangan dari ajaran Buddha tuh kayak gimana sih kalau misalkan kita ada di posisi seperti di video tersebut? Mungkin menurut saya agak kecewa sih, karena kok Indonesia udah punya kayak gini, udah ada beda-beda agama lagi.
Sedangkan kita sudah kayak Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kok bisa sampai sebegitunya ya? Terus kayak mungkin pausanya kayak sedih gitu loh ya. Iya benar. Oke, terus yang kedua itu menurut pendapat Stephen, gimana Stephen tuh bisa menjaga hubungan antar umat beragama atau ras atau budaya di lingkungan Stephen sendiri? Kalau menurut saya sih caranya itu dengan tidak membeda-bedakan aja sih. Kayak kalau mau berteman ya berteman saja. Jangan sampai membeda-bedakan ras atau kulit ataupun agama. Terus caranya itu gimana? Kalau saya sih kalau mau berteman ya berteman aja gitu. Oh, berarti bebas saja, yang penting nggak ada masalah gitu ya? Tidak ada Nggak masalah. ada masalah. Oke, mungkin sekian dari wawancara ini. Terima kasih.